Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa pas. Wabillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Alhamdulillah, subuh ini kita mulai daripada kajian kitab Nasaihul Ibad. Insyaallah ini kita memulai perdana dan seterusnya kita mulai kajian kitab-kitab tafsir, fikih, kifayatul ahyar dan tauhid di Jalan Ad-Daruri. Malam ini, subuh ini, alhamdulillah kita memulai kajian kitab Nasaihul Ibad. Muqaddimah Nasaihul Ibad ini kita perlu tahu dulu sebelum kita melanjutkan kepada isi dan materi. Kitab ini dikarang oleh ulama berasal dari Banten, al-alamah, orang yang luas ilmunya, yaitu Syekh An-Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Battani. Beliau lahir di Tanara, Banten tahun 1813. Maka kitab ini bermadhab Imam Syafi'i. Jauh sebelum Nahdlatul organisasi ulama di Indonesia ini ada. Jadi lahirnya Imam An-Nawawi tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah, dan wafat beliau tahun 1897 Masehi dan wafat 1314 Hijriah. Jauh sebelum adanya organisasi-organisasi di Indonesia, sebelum ada Al-Wasriyah, sebelum ada Nahdlatul Ulama, sebelum ada Muhammadiyah. Imam An-Nawawi ini sudah lahir. Kalau Nahdlatul Ulama itu lahir tahun 1200 tahun 30, lahir 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah. Jadi kitab ini tidak kesana kemari, tidak mengikuti organisasi manapun. Ini mutlak Nasaihul Ibad adalah nasihat-nasihat bermadhabkan Imam Syafi'i, berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kitab ini adalah kitab tasawuf, akhlak tasawuf, memperbaiki hati. Di dalam agama itu ada 3 yang harus kita miliki. Pertama, akidah, itu fondasi di dalam kehidupan kita dalam beragama, iman. Yang kedua, syariah, yaitu ilmu fikih tentang tata cara sholat, tata cara ibadah, cara puasa, cara haji, itu namanya hukum fikih, hukum syariah. Ada lagi yang ketiga namanya ilmu tasawuf, akhlak tasawuf. Ini pagar. Kalau dalam istilah, maka akidah itu adalah tanah. Setelah kita punya akidah, punya iman, itu tanah lapang, lahan kita. Tapi tanah itu tidak akan berkembang dan berbuah, tidak akan menghasilkan apapun tanpa tanah. Apa itu tanaman syariah? Harus sholat. Dari kalau kita ibaratkan
akidah itu tanah, harus ada tanaman. Tanaman apa? Ada jagung, ada sawit, ada padi. Begitupun di dalam agama, akidah itu dasar fondasi. Punya iman tidak akan menghasilkan buah kalau tanpa didasari dengan syariat. Apa itu? Amal perbuatan, amal soleh. Ada sholat itu perintah syariat agama, 1 hari 1 malam 5 waktu. Ada haji bagi yang sudah mampu, kewajiban haji yang mampu di jalan, mampu yang ditinggalkan. Ada uang untuk olahraga yang ditinggalkan, ada dana untuk di perjalanan, pulang perginya cukup, maka dia wajib berangkat haji. Ini syariat. Kemudian syariat itu tanaman tadi, ada jagung kita, sawit kita, tidak kita pupuk, tidak kita jaga, maka akan hilang oleh hama. Apa itu hama? Bisa gajah, bisa ayam, bisa babi hutan dan sebagainya. Begitulah amal kita. Punya iman, punya amal, ada sholat, ada puasa, ada haji, itu akan hilang. Tidak kita pagari. Apa pagarnya? Pagarnya tasawuf. Tasawuf itu ajarannya adalah mengajarkan kepada kita tawadu, waro, juhud, menghilangkan dari syirik, dari iri dengki, dari hasad, dari dengki kepada orang. Nah, itu namanya tasawuf. Maka kata Nabi SAW, amal itu akan hilang seperti bagaimana hilangnya kayu bakar yang dibakar. Kenapa? Karena ada dalam hati yang hasad. Sifat hasad akan meninggalkan, akan menghilangkan seluruh amal-amal kebajikan kita. Maka perlu dijaga dengan apa? Dengan tasawuf, membersihkan hati kita dari iri dengki, membersihkan hati kita dari hasad dan hasad, membersihkan hati kita dari ujub takabur, riya, sum'ah, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Itulah ajaran-ajaran tasawuf yang menghasilkan kepada pribadi-pribadi yang apa adanya. Kalau kita sudah ahlak tasawuf, pribadi kita ini akan apa adanya, lurus, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kajian kita semua ini, kitab Nasaihul Ibad, yaitu artinya nasihat-nasihat kepada hamba. Di sini ada makalah-makalah, ada hadis Nabi, ada asar, ada qaul ulama, yang intinya memberikan nasihat-nasihat tentang kehidupan. Jadi riwayat hadis ini, riwayat dari kitab ini dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani, yang beliau belajar di Makkahul Mukarramah pada tahun-tahun itu, tahun 1891, 1880 beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Orang Indonesia menjadi imam Masjidil Haram. Pada waktu itu beliau menggunakan mazhab Syafi'i. Maka di sana waktu zaman Imam An-Nawawi di Makkahul Mukarramah itu bermazhabkan Syafi'i. Maka salat tarawih itu di sana 20 rakaat ditambah dengan witir. Nah, sampai sekarang pun di Mekah itu tetap 20 rakaat dan 3 witir dari 23. Kita mulai itulah. Maka pentingnya kita tasawuf untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati, rohani kita. Kalau kita membersihkan jasad gampang, ya Tio. Membersihkan jasad itu gampang. Kurang mancung, operasi mancung. Kurang putih, ada berat putih. Kurang apa badan kita kurang rapi, bisa dipoles. Tapi bagaimana kita memoles hati agar lurus, ikhlas? Maka ada 4 perkara yang dapat memasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang 4 perkara itu? Yang pertama, syukur atas nikmat. Nah ini. Yang kedua, khusyuk dalam ibadah. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal. Yang keempat, sabar atas segala musibah.
Kalau 4 ini kita miliki, maka dijamin oleh agama masuk surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat yang Allah berikan, banyak sedikit, besar kecil Allah berikan syukur, namanya qanaah. Ini ajaran tasawuf, juhud, tawadhu, qanaah, wara. Inilah ajaran-ajaran tasawuf. Apa itu qanaah? Menerima atas segala ketetapan Allah, menerima atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan oleh Allah sepuntung segelas air, syukur kepada Allah. Hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, misalkan bisa makan, bisa minum, syukur. Kita melihat kepada yang bawah, bagaimana saudara-saudara kita yang pagi buta berangkat ke lampu merah, menadahkan tangannya meminta-minta, malam mereka berselimutkan angin yang dingin, tidur di hamparan tanah. Kita masih bersyukur kepada Allah, tidur di kasur yang empuk, di kamar yang indah, pakai AC, pakai selimut dan lain sebagainya. Inilah syukur kita kepada Allah. Bagaimana saudara-saudara kita yang tiap malam, tiap hari menjerit merintih kelaparan, meratap kehausan, yang hidupnya hanya mengandalkan uluran tangan daripada saudara-saudaranya. Ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, aku tambah. Engkau ingkar, ingat, innam azabil syadid, azabku kata Allah akan sangat pedih. Syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Syukur itu bisa membersihkan hati, tidak ada iri, tidak ada dengki, karena sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, qanaah. Nah, ini syukur ini akan menimbulkan kebersihan hati dari iri dengki. Nah, kalau kita ini kan, masya Allah, hati kita masih kotor, masih jelek saja perasaannya. Ada orang beli mobil masuk angin kita, ada orang beli kulkas, waduh pusing kepala. Orang yang enak kita yang pusing. Nah, ini sifat-sifat hasad, sifat-sifat iri, maka harus dibasmi dengan kita rasa syukur, mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lurus saja kepada Allah, syukur akan yang Allah berikan. Berupaya wajib, bersyariat perlu, ikhtiar harus. Tapi pada endingnya Allah tetapkan rezeki kita. Hari ini kita Allah berikan 100.000, itulah rezeki yang Allah tetapkan. Syukuri, nikmati dengan lapang dada. Mungkin esok lusa Allah berikan yang lebih baik. Itu mendatangkan rezeki yang berkah. Kenapa kita banyak rezeki, banyak harta, tapi hati kita gelisah, hati kita gundah, hati kita penuh dengan kedengkian? Karena rezeki kita tidak berkah, kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah syukur adalah khusyuk di dalam ibadah. Khusyuk ini sangat sulit. Ketika kita sholat khusyuk, maka khusyuknya orang awam ketika takbiratul ihram di dalam sholat, khusyuknya orang awam. Misalkan usolli fardal maghribi salasa raka'atin istaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Hati kita hidup, niat saya sholat maghrib 3 rakaat itu menghidupkan hati. Itulah khusyuknya orang-orang awam. Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram diharamkan di saat takbiratul ihram mengingat dunia, mengingat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuknya orang yang awam dalam sholat, nah ketika dia takbiratul ihram, khusyuk ini sangat susah, sulit. Maka Sayyidina Ali ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Ali, bisakah kau khusyuk dalam sholat? Bisa ya Rasul, kata Ali. Coba kau sholat 2 rakaat, aku akan berikan hadiah surga. Kemudian Sayyidina Ali sholat 2 rakaat. Sayyidina Ali ini mantunya Rasulullah, orang
termasuk dalam 10 golongan yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mantunya Rasulullah, sahabat dekat dengan Allah, salatnya baik. Ketika disuruh salat 2 rakaat, selesai salat, Sayyidina Ali dalam berpikir, aku kalau ditanya Rasul pilih yang mana, aku pilih yang hijau, kata Sayyidina Ali. Kemudian setelah selesai salat Sayyidina Ali ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Ali, engkau pilih sorban yang mana, yang hijau atau yang sun? Kata Nabi SAW, wahai Ali, tadi sholatmu tidak khusyuk. Kenapa ya Rasul? Ketika engkau sholat terbesit dalam hatimu. Ketika aku akan ditanya Rasul pilih yang mana, aku pilih yang hijau di dalam hatimu ketika sholat. Sayyidina Ali mengakui, betul ya Rasul. Nah begitulah susahnya di dalam sholat, khusyuk di dalam sholat. Maka orang yang khusyuk dalam ibadahnya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin disanjung orang. Ibadahnya, sholatnya, bacaannya bukan karena disanjung orang, karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Yang ketiga kata Nabi, orang yang bisa masuk surga itu yang ketiga adalah apa itu? Ikhlas dalam beramal. Ikhlas ini dalam Al-Quran dikatakan, maka setan-setan itu tidak akan bisa menggoda. Seluruh orang bisa digoda oleh iblis. Kata Allah, illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas, yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang ikhlas ini itu yang tanpa pamrih amalnya, tanpa pamrih ibadahnya, tanpa ingin dipuji orang, dakwahnya lurus hanya karena Allah, bukan karena bayaran, bukan karena sanjungan, bukan karena popularitas, tapi ikhlas bagaimana mengajarkan, mensiarkan agama Allah agar sampai kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ikhlas karena Allah, beramalnya ikhlas karena Allah, sedekahnya berikhlas karena Allah. Tidak diulang-ulang, tidak diungkit-ungkit. Keikhlas itu bagi kita buang air, buang kotoran kalau pagi, kita buang kotoran itu enak, ikhlas, tanpa kita lihat-lihat lagi. Oh, tadi malam saya ini makan roti, tadi malam makan kurma, tadi malam makan daging kambing. Tidak, setelah kita buang, ikhlas kita bersihkan. Itulah ikhlas, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas ini lurus dia kepada Allah, tidak perlu dicaci maki, tidak perlu dibenci orang, karena di dalam hatinya hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa dilakukan apa itu? Sabar indal musibah. Sabar terhadap musibah yang Allah berikan. Sabar ini memerlukan proses belajarnya tiap hari, tiap waktu, dan tidak ada batasnya belajar sabar. Sabar atas segala musibah, sabar atas segala ujian. Maka sebagai pedoman dalam suatu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, musibah itu kata Nabi, Imam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, At-Tabrani dalam Mu'jam Tabrani, At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak-anakku, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan hakikatul iman, dan tadi dan ta'ma hakikatul iman, tidak akan mendapatkan nikmatnya iman, indahnya iman, enaknya iman, besarnya iman, hatta ta'lama annama asabaka lam yakul yukhti'aka, sampai kamu meyakini dengan yakin apa yang telah menimpamu, musibah yang datang kepadamu, lam yakul yukhti'aka, tidak akan menimpamu kecuali hal tersebut sudah Allah tetapkan kepadamu. Apa yang sudah menimpamu tidak akan luput darimu. Diberikan sakit itu tidak akan luput, sudah Allah takdirkan sakit. Diberikan musibah, segala sesuatu Allah takdirkan seperti itu. Maka lan tajid
ta'ma haqiqatil iman, tidak akan merasakan nikmatnya iman hatta ta'lama anna ma asabaka, sebelum sampai kamu mengetahui apa yang telah menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Engkau hari ini diberikan oleh Allah sakit, maka sakit itu tidak akan luput darimu karena segala sesuatu sudah Allah tentukan, dan tidak akan pernah menimpamu apa-apa yang luput darimu. Apa yang telah luput darimu tidak akan menimpamu. Kau berjalan berdua, tiba-tiba satu orang temanmu disambar petir, engkau selamat. Yang temanmu disambar petir tersebut sudah ditentukan oleh Allah musibahnya, sedangkan engkau luput darinya karena engkau pada saat itu sudah dijauhkan daripada musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala sesungguhnya yang pertama khalaqallahu ta'ala al-qalam, yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yang pertama kali dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala qalam, pena. Kemudian pena itu diperintahkan Allah untuk wahai pena, tulis. Pena ini bertanya kepada Allah, ya Allah, wa ma'ala tuh, apa yang harus hamba tulis? Uktub maqadir, tulis segala takdir sesuatu sampai datangnya hari kiamat. Sudah ditentukan hari ini akan terjadi penyakit ini, wabah ini, semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar indal musibah, karena kita tahu, kita yakin bahwa musibah yang menimpa kita itu sudah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita luput, tentu musibah itu tidak datang. Bagaimana beberapa contoh kita diperlihatkan, ada di Aceh, seluruh Aceh luluh lantah, tapi ada satu masjid yang luput dari musibah tersebut, Masjid Baitur Rahman, Masjid Agung, Masjid Raya Aceh, kokoh berdiri dengan tegak. Sementara di sekelilingnya hancur. Itulah ingkang musibah, sesuatu yang datang musibahnya pasti akan sampai, dan yang luput tidak akan sampai. Ada seorang bayi yang selamat daripada badai tsunami, itu merupakan sudah Allah luputkan, Allah angkat daripada musibah. Ada seorang nenek yang luput dari tsunami, itu pun merupakan salah satu sudah Allah angkat daripada musibahnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Itu semuanya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kaya, ada miskin, ada fakir, ada yang diberikan kasabnya petani, ada kasabnya pegawai negeri, ada kasabnya pengajar, ada kasabnya ulama. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini hanya bisa sabar dan syukur atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah semua sekalian, kitab ini kita mulai alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Alhamdulillah, segala puji Allah bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji ini yang berhak kita puji, yang berhak kita agung-agungkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kedudukan. Yang kita puji-puji hanyalah Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih agung dari jabatan kecuali keagungan Allah. Tidak lebih agung dari pangkat kecuali keagungan Allah. Maka yang wajib kita puji bukan pangkat, bukan orang kaya, bukan pejabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man tawaddu'a li ghani li ghinahu faqad dhahaba sulusa dini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tawaddu'nya, merendahkan diri li ghaniin, kepada orang-orang kaya, kita ini merendahkan diri
lighinahu, karena kekayaannya, faqad tahaba sulusatihi, maka orang tersebut akan kehilangan sepertiga agama. Naudzubillah. Maka jangan sampai kita terlalu nunduk-nunduk kemudian merendahkan diri karena kekayaannya. Tapi kalau kita tawadu, merendahkan diri karena amalnya, karena ibadahnya, karena perilaku baiknya, maka dianjurkan oleh agama. Tapi kalau kita merendahkan diri kepada orang kaya, kepada pejabat, kepada penguasa itu karena kekuasaannya, karena kekayaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad dhahaba sulusatihi, maka dia akan kehilangan sepertiga agamanya. Kita ini kalau orang kaya, waduh, nunduk-nunduk, didengar perkataan yang baik dan buruk, tidak boleh dalam agama, karena agama tidak memandang kayanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh 14 abad yang lalu mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi, wahai manusia, tidak ada perbedaan. An-nas kullu li Adam, seluruh manusia itu dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. La fadlan arabiyyin al-ajami ila bitaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan selain Arab. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, pejabat dan rakyat, illa bitaqwa, kecuali dengan takwanya kepada Allah. Orang kaya takwa harus kita tawadu kepadanya. Tawadunya kenapa? Bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, tapi kita tawadu merendahkan diri karena amal ibadahnya kepada Allah. Tawadu kepadanya karena ilmunya, tawadu ada akhlaknya, tawadu karena imannya, bukan karena kekayaannya. Kalau kekayaannya kita tawadu dengan hartanya, maka kehilangan sepertiga agama. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Memandang orang semua sama dalam pandangan orang beriman. Tidak memandang mobil mewahnya, tidak memandang jabatan yang disandangnya, tidak memandang hartanya, tapi yang dipandang manusianya. Kita harus saling memuliakan sesama manusia, bukan karena sesuatunya, tetapi karena kemanusiaannya, karena ilmunya, karena akhlaknya, karena adabnya, karena perbuatannya, karena amal baiknya, amal solehnya. Itu tuntunan agama. Kemudian alladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Allah itu yang telah menjadikan ilmu arfa'a sifatil kamaliyah, dengan sifat-sifat yang kemuliaan, yang maha luhur, yang maha mulia, maha sempurna. Allah menciptakan ilmu, menjadikan ilmu yang sempurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi, mu'alif menulisnya, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, wahdahu esa, satu Allah, yang wajib kita sembah hanya Allah, yang wajib kita sembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak wajib kita sembah. La syarikalah, dan Allah itu tidak bisa disekutukan dengan apapun, dengan pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, harta. Allah wajiblah seperti Allah yang wajib kita sembah. Tidak boleh kita sekutukan dengan harta, dengan penyakit, dengan obat. Obat itu hanyalah ikhtiar, dokter itu hanya ikhtiar, yang menyembuhkan tetap hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita karena obat, kalau tidak berobat ini akan mati, itu kita sudah al-fatihati, bisa mengarahkan kepada kemurtadan, berarti tidak percaya kepada Allah. Wajib syariat, wajib. Sakit syariat, wajib kita berobat. Sakit wajib kita ikhtiar. Tapi ikhtiar itu hanya ikhtiar seorang hamba, yang menentukan kesembuhan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan obat, bukan dokter. Tidak ada satupun di dunia ini yang dokter spesialis apapun yang hidup abadan tanpa pernah sakit. Ada dokter spesialis jantung, dia juga bisa kena jantung. Ada dokter spesialis kandungan, ada dokter spesialis organ dalam, dia pun kena penyakit paru-paru, kena penyakit TBC dan sebagainya, dan ujung-ujungnya mati juga. Maka segala sesuatu pada hakikatnya hanyalah kekuasaan Allah, atas izin Allah, biiznillah. Ma musibatin illa biiznillah, tidak ada musibah
yang menimpa di dunia ini kecuali dengan atas izin Allah. Allah kedatangan corona ini, penyakit itu atas izin Allah, atas kehendak Allah sebagai ujian bagi orang yang beriman. Maka orang beriman itu selalu melihat sesuatu sebagai ujian, selalu dia merenungkan dirinya. Oh, ini datang apa? Diambil hikmah dan semua itu. Berarti ini ujian. Semakin kita diuji, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la syarikalah, Allah itu jangan sampai kita sekutukan dengan obat, dengan dokter, dengan apapun. Karena yang menyembuhkan penyakit hanyalah Allah. Allah yang mendatangkan dan Allah juga yang akan menyembuhkan. Tidak ada suatu penyakit di dunia ini kecuali yang Allah sembuhkan. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan di dunia ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khassa man syaa min ibadihi, yang Allah khususkan man syaa atas siapa saja min ibadihi daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bil ma'asil hukmiyah, dengan asar, dengan riwayat, dengan hadis, dengan ilmu, dengan Quran. Allah akan mengangkat, mengkhususkan kepada hamba-hambanya, diangkat derajatnya setinggi-tingginya bagi orang yang belajar hadis, belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, para wali dan ilmu hukum. Maka bil ma'asiril hukmiyah atau bil ma'asiril hikamiyah, jadi dengan ilmu-ilmu Allah akan mengangkat kepada siapa saja. Ada yang diangkat dengan ilmu kewaliannya, ada diangkat oleh ilmu dengan ilmu kedokterannya dan lain-lain sebagainya. Maka Allah pilih kepada siapa saja yang akan dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepadanya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan hamba Allah. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah, dan Nabi Muhammad itu telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi jami'i, dengan seluruh kamaliyah daripada kesempurnaan ubudiyah, ibadahnya, hambanya. Rasul itu sempurna, iya. Rasul itu maha sempurna, tanpa tercela, iya. Tapi Rasul tetap hamba Allah, tidak boleh dituhankan, tidak boleh disembah sesempurna apapun Rasul. Tetaplah Rasul, tetap dia seorang hamba, bukanlah Tuhan. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikhususkan kepada Nabi itu dijam'i kamalatul ubudiyah, dari seluruh hamba-hamba yang sempurna dikhususkan hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul itu dikenal dengan akhlak yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa menyamai Rasul, akhlaknya, kemuliaannya, kesabarannya, budi pekertinya. Tidak ada. Kita ini hanya bisa meniru, tidak akan bisa menyamai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala, dan semoga Allah menambahkan rahmat Allah ala Sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad alladzi manallahu ta'ala al-bahr, yang Allah telah tinggikan, Allah telah berikan keagungan di dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita makhluk, Allah tanamkan, khususkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keagungan, kesempurnaan min jalalihi, dan min jalalihi a'la jalla wa ala, yaitu dengan keagungan Allah, dengan keluhuran Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan ketinggian Allah. Jalla, ketinggian Allah, keagungan Allah, wa'ala, dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyadahu min jamalihil asna, dan Allah juga menentukan, Allah juga memberikan kekhususan min jamalihi, dari sebagian keindahan Allah asna yang paling tinggi. Maka Rasul itu kalau dilihat dari manapun, dia dengan bersandar dengan orang ganteng, pasti Rasul yang paling ganteng. Kalau Rasul bersanding dengan orang tinggi, pasti Rasul lebih tinggi sedikit. Maka Rasulullah sudah dijauhkan, dihindarkan dari tercela, dari kelebihan daripada umatnya. Ada orang ganteng bersanding dengan Rasul, maka Rasul akan terlihat lebih ganteng. Tapi kegantengan Rasul, ketampanan Rasul tidak menjadi fitnah. Maka orang yang paling ganteng di dunia ini ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kegantengan Rasul tidak menjadi fitnah seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kalau Rasul duduk dengan orang yang paling tinggi,
maka dia dilihat pasti langsung akan lebih tinggi setingkat. Ini maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala min jamalihil asma, daripada kesempurnaan Allah, keindahan Allah diberikan sebagian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasara masuran mansuran, dan Allah mengkhususkan diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bergembira, bahagia, mansuran, dan Allah selalu menolong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang mengikuti Rasul, jejak Rasul, dakwahnya Rasul, jihadnya Rasul, tidak peduli dibenci dia, tidak peduli dimaki, difitnah, maka tetap mansuran, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Karena kenapa? Niatnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi, dan salam tersebut kepada para keluarganya, wa ashabihi, kepada para sahabatnya, wal salikina ala nahjihi, dan diberikan kepada orang yang mengikuti jalannya, yang mengikuti apa itu jalan Rasul? Jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam